Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabrina Dinda Triana dengan NPM 1210274. Saya dari Universitas Wadaya Gunung Jati, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Kali ini saya akan membahas tentang membangun human capital atau modal manusia yang berkualitas unggul. Sebelum membahas human capital dan manajemen, terlebih dahulu saya akan membahas tentang apa itu sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah individu yang bekerja dengan penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman belajar. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan sumber daya manusia untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya sumber daya manusia yang unggul. Penekanan nilai ini membantu manusia lebih kreatif dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi tinggi yang didukung dengan integrasi yang tinggi. Selanjutnya terdapat investasi pendidikan untuk sumber daya manusia yang unggul. Pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah swasta maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Selain itu, terdapat variabel penting dalam sumber daya manusia, yaitu adalah kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan-kebutuhan, dan karakteristik demografinya. Menurut Gomez tahun 2003 pada halaman 26, menyatakan bahwa variabel penting sumber daya manusia dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia. Mengapa manajemen sumber daya manusia itu penting? Sifat sumber daya manusia selalu berkembang atau dinamis, baik jumlah maupun mutunya, maka untuk memperoleh keseimbangan antara sumber daya manusia yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu, diperlukan manajemen sumber daya manusia yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Selanjutnya terdapat 3 penekanan kualitas sumber daya manusia, yaitu yang pertama, kualitas spiritual yang meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Yang kedua, kualitas masyarakat dan berbangsa, termasuk kesetiakawanan sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin soal. Dan yang terakhir yaitu kualitas kekayaan yang terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu faktor pribadi, yaitu kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. Yang kedua, faktor lingkungan dalam organisasi, seperti situasi kerja dan kepemimpinan. Dan yang terakhir yaitu faktor luar organisasi, seperti memahami nilai-nilai sosial dan ekonomi. Selain itu, sumber daya manusia diperlukan Indonesia, yaitu orang yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan, menciptakan iklim hubungan yang produktif dan mengembangkan iklim kerjasama tim yang solid. Selanjutnya saya akan membahas tentang human capital dan manajemen sumber daya manusia. Secara harfiah, pengertian modal manusia adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu bangsa. Menurut Gaspers, 2002, Human Capital Management atau biasa dikenal dengan manajemen talenta, yaitu suatu sumber daya manusia yang terkait dengan proses pengembangan sumber daya manusia dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan sumber daya manusia, dan menarik sebanyak mungkin sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter agar organisasi menjadi lebih berkualitas. Dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, manajer dalam seluruh hierarki organisasi bertindak sebagai perencana, pengorganisasian, pengarah, pemotivasi, dan pengendali titik pada dasar organisasi, memiliki ketergantungan dengan sumber daya manusia yang ada di dalam suatu organisasi untuk menggerakkan organisasi, memenangkan persaingan, dan mencapai tujuan melalui proses dan mekanisme manajemen yang benar. Dalam human capital, manajemen sumber daya manusia adalah
Penggunaan dan pengaplikasian fungsi-fungsi manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan dan pengaturan peranan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Materi terakhir yang akan saya sampaikan yaitu tentang human capital dan investasi pembangunan sumber daya manusia yang meliputi yang pertama, konsep human capital atau modal manusia. Konsep human capital berkaitan dengan fakta bahwa pada dasarnya manusia akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan, pelatihan, dan aktivitas lain yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui peningkatan penghasilan seumur hidup. Yang kedua, investasi sumber daya manusia. Investasi dalam bentuk menyediakan fasilitas pendidikan, menyediakan tenaga pendidik, dan kependidikan yang berkualitas akan menjamin sumber daya manusia yang unggul, handal, dan berkarakter. Yang ketiga, standar kualitas. Kualitas produktivitas memenuhi standar apabila sumber daya manusia mendapatkan pengalaman belajar dan latihan yang cukup untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidang peminatannya. Dan yang terakhir, penempatan sumber daya manusia. Penempatan orang yang berprestasi dan bereputasi akan memberikan jaminan bahwa bangunan human capital dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target sumber daya manusia yang diharapkan.